Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ikhwati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala fi qanati Pondok Belajar. Selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama kami di Pondok Belajar. Kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan pembagian kata benda. Kalau yang kemarin kita meninjau kata benda dari jumlahnya, kali ini kita akan meninjau dari segi kemuannasan dan kemuzakarannya. Baik, kita lihat teman-teman, al-isim itu sudah kita bahas ya di beberapa video sebelumnya. Teman-teman yang ketinggalan bisa melihat di video-video sebelumnya ya teman-teman, itu sudah kami bahas berkenaan dengan kata isim gitu ya. Mohon maaf, nanti kami akan buatkan playlist agar lebih mudah di dalam mengikuti pembelajarannya. Untuk sekarang masih belum urut ya teman-teman, masih belum urut dari dari urutannya. Oke, nanti mudah-mudahan kami buatkan playlist agar mudah diikuti dalam sesi part-partnya, agar mudah dipelajari dan dipahami. Baik, kata isim atau kata isim ini terbagi menjadi dua bagian, dilihat ditinjau dari segi muzakkar dan muannasnya. Yang pertama kita kenal dengan isim muzakkar, dan yang kedua kita kenal dengan isim muannas. Dan ini bahasan ini sangat penting sekali, harus kita fahami, karena kebanyakan nanti seluruh kebahasan di dalam bahasan pembuatan kalimat ini berkenaan dengan muzakkar dan muannas ini terus, dan struktur kalimatnya juga akan berkaitan dengan hal ini. Kenapa? Karena ini bisa menjadi salah satu faktor yang memudahkan kita dalam kedepannya memahami bahasa Arab. Yang pertama teman-teman, kita akan bahas isim muzakkar. Maka kata muzakkar berasal dari secara bahasa, maka dimaknai dengan kata yang menunjukkan laki-laki, yaitu dimaknai dengan laki-laki, muzakkar laki-laki. Secara istilah adalah kata-kata yang masuk dalam jenis laki-laki, mau itu nama orang ataupun yang lain sebagainya ya, yang lain sebagainya. Oleh karenanya kita lihat secara istilah, yaitu kata-kata yang masuk dalam jenis laki-laki. Maka semua nama, misalkan ya, nama manusia kalau dia laki-laki orangnya, maka masuk kepada isim yang dia muzakkar. Nah, kalau kata benda itu berbeda dalam pembagiannya gitu ya. Hampir sama pembagiannya, cuman kalau kata benda itu mudah mengidentifikasinya. Kalau kata benda tidak mengandung tak yang bundar seperti ini, maka dia pasti muzakkar. Meskipun nanti ada beberapa kata yang pengecualian daripada pengecualian ini, ada pada ismu ghairul munsharif gitu. Isim yang dia tidak tidak bisa ditasrifkan gitu ya. Nah, di sini mana ya? Nah, tak marbutoh ada beberapa pengecualian, misalkan kita lihat Maryam itu kan tidak ada tak marbutohnya. Nah, ini kan tapi tetap menunjukkan ke perempuannya jelas kalau dia perempuan. Nah, kalau dia tidak mengandung tak yang bentuknya seperti ini untuk kata benda, maka dia dipastikan adalah isim yang muzakkar. Contoh katanya adalah contoh Ahmad. Ahmad ini kan jelas menunjukkan bahwasanya dia laki-laki, orang manusia. Muhammad, Zaid dan lain sebagainya. Kemudian kalau selain daripada nama orang, misalkan untuk kata isim, yaitu nama benda, kan isim itu benda, tapi juga mencakup orang. Nah, misalkan begini, kata kitabun artinya buku. Nah, ini kan benda, buku. Nah, kita lihat pada lafal kata kitabun tidak mengandung tak marbutoh, maka dia kata yang muzakkar. Maktabun sama, tidak ada tak marbutoh, maka dia muzakkar. Kursiyun tidak pakai tak marbutoh. Dan semua nama isim yang tidak pakai tak marbutoh, maka dia termasuk kategori yang muzakkar. Kemudian yang kedua yaitu kata yang muannas.
Kata muannas yaitu secara bahasa dimaknai dengan wanita atau perempuan. Secara istilah yaitu kata-kata yang termasuk atau masuk dalam jenis wanita. Semua nama manusia ini, semua nama perempuan kalau dia masuk kategori perempuan atau wanita maka termasuk kategori yang muannas. Contoh misalkan ada namanya, kita contoh Khadijah. Lihat Khadijatu, Aisyatu. Nah, semua ini kan perempuan. Khadijah perempuan, Aisyah juga perempuan, Fatimah perempuan. Nah, Maryam juga perempuan. Maka setiap nama orang perempuan maka dikategorikan dengan kata yaitu kata muannas atau isim muannas. Yang kedua sama kalau kata tersebut mengandung tak marbutah, ta yang bundar di akhir. Lihat kata Khadijah, Aisyah, Fatimah diakhiri dengan tak. Meskipun secara zatnya dia sudah jelas dia perempuan. Nah, kalau nama benda itu dilihat dari tak marbutah, dia termasuk dikategorikan ya teman-teman. Dikategorikan karena pada dasarnya muannas itu kan tujukan untuk orang. Tapi kalau dia untuk benda, untuk kata yang dilihat dari muannas itu kalau dia punya tak marbutah, seperti kata syajaratun artinya pohon pakai tak marbutah. Darrojatun sepeda pakai ta marbutah, madrasatun sekolah pakai ta marbutah. Nah, ketiga kata ini dikategorikan dengan kata yaitu yang muannas, sehingga nanti dalam pembuatan kalimatnya dihukumi dengan struktur isim yang muannas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Kita lanjutkan lagi di bahasan selanjutnya, isim dilihat dari ma'rifah dan nakirahnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.